bab yang berkenaan dengan anjuran untuk bersifat qanaah dan sifat menjaga diri dari minta-minta. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah membawakan beberapa bab yang mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia dan anjuran untuk bersifat zuhud serta menyedikitkan ambisi terhadap kesenangan-kesenangan dunia, maka beliau bawakan bab ini, yaitu anjuran agar kita memiliki sifat qanaah, yaitu sifat merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, tanpa harus mengharap-harap apa yang berada di tangan orang lain, tanpa berangan-angan dan berkeinginan untuk mendapatkan seperti apa yang didapati oleh orang lain yang dimana dia lebih mendapatkan kesenangan yang lebih baik dibandingkan kita. Itu makna qanaah. Apapun yang dia dapatkan, apapun yang Allah SWT takdirkan memberikan baginya di dalam urusan dunia ini, maka dia menerimanya, maka dia merasa cukup dan tidak perlu untuk berkeinginan memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Serta anjuran untuk menjaga diri dari meminta-minta, yang dinamakan ini sebagai sifat al-afaf, yang dimana di antara doa-doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW, maka beliau meminta sifat afaf ini. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hidayah, dan aku meminta kepadamu sifat ketakwaan, dan aku minta kepadamu sifat afaf, untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang akan merendahkan diri kita, yang akan merendahkan martabat kita, yaitu dengan meminta kepada orang lain, menengadahkan tangan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Dan juga aku minta kepadamu al-ghina, yaitu kekayaan. Yang kekayaan yang dimaksud di sini tentunya yang lebih utama adalah ghinal qalb, kekayaan yang ada dalam hati, yaitu merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya. Maka kita lanjutkan di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab tentang qanaah ini, masih dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minas sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati an dhahri gina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastagni yughnihillah. Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan yang berada di atas ini lebih baik dibandingkan tangan yang berada di bawah. Itu maksudnya memberi dari apa yang kita miliki lebih baik dibandingkan kalau dia menjadi orang yang menerima atau meminta. Jadi orang yang meminta, kalau kita terjemahkan di sini mungkin lebih tepatnya dibandingkan orang yang meminta. Itu memberi lebih baik dibandingkan meminta. Wabda biman ta'ul, dan ketika engkau memiliki rezeki, memiliki harta, maka mulailah berikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Berkaitan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat ini. Rasulullah SAW perintahkan memberi itu lebih baik dibandingkan meminta. Lalu ketika memberi, maka mulailah berikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu untuk menafkahi mereka. Jangan sampai engkau berikan pada orang yang dia lebih jauh dari padahal orang-orang yang dia menjadi tanggung jawabmu ini masih membutuhkan. Yang demikian bukanlah sebuah hal yang bijak. Ketika orang yang menjadi tanggung jawabnya masih membutuhkan, masih kekurangan, belum terpenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dia sudah memberikan kepada orang lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya untuk menafkahi mereka. Maka Rasulullah SAW katakan, wabda biman ta'ud, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Tentu yang menjadi tanggung jawab kita yang pertama adalah diri sendiri.
maka wajib bagi seorang untuk berupaya bekerja keras untuk bisa memenuhi kehidupannya sendiri. Tidak boleh dia menengadahkan tangannya kepada orang lain, tidak. Dia berusaha menghasilkan dengan kedua tangannya untuk membiayai kehidupannya sendiri. Kemudian setelah itu orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam keluarga, istrinya, anak-anaknya, orang tua, kerabat-kerabatnya. Kalau di antara mereka ada yang membutuhkan dan menjadi tanggung jawabnya dalam nafkah mereka, mulailah dengan orang-orang tersebut. Karena itu Rasulullah SAW kabarkan, wabda biman ta'ul wa khairu sadaqah. Kenapa demikian? Kenapa kemudian Nabi SAW, wa khairu sadaqah an dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan dengan menyisakan kecukupan bagi kebutuhan hidup. Ini adalah poin kedua, tentuan kedua ketika seorang ingin bersedekah. Yang lebih afdolnya, yang pertama tentuannya adalah memulai dari orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk menafkahi mereka. Ketentuan yang kedua adalah sedekah dilihat dari segi kondisi orang yang bersedekah. Dilihat dari pihak orang yang bersedekah, maka yang lebih baik adalah ketika dia bersedekah dia masih menyisakan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga apa? Jangan sampai setelah dia bersedekah, setelah itu minta-minta. Dia bersedekah tapi tidak menyisakan untuk kebutuhan hidupnya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah bersedekah, kemudian dia malah terpuruk kondisinya. Akhirnya berbalik, dia yang tadinya memberi sekarang menjadi orang yang meminta-minta. Demikian. Justru yang terbaik adalah sedekah itu an dhahri ghina, yaitu sedekah yang menyisakan kecukupan. Kalau ternyata dia tidak memiliki lebihan harta yang banyak, yang dimana kalau dia sedekahkan nanti yang tersisa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia menganggap atau dia memperkirakan tidak bisa untuk mendapatkan kecukupannya di hari-hari yang berikutnya dalam waktu yang dekat, maka sebaiknya tidak perlu disedekahkan kepada orang lain, tapi apa? Disedekahkan itu untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga jangan sampai setelah dia bersedekah kemudian apa? Sebaliknya nanti dia yang menjadi orang yang meminta. Lebih baiknya adalah demikian. Oleh kata Rasulullah SAW sebutkan, wa khairus sadaqati an dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang menyisakan kecukupan untuk kebutuhan hidupnya. Terkecuali kalau dia adalah orang yang dia bisa bersabar atas sedikitnya dan sempitnya kehidupan. Setelah dia bersedekah ternyata terpuruk ekonominya, kemudian dia bersabar tidak meminta-minta, maka yang tidak mengapa. Seperti dilakukan oleh sebagian para sahabat Rasulullah SAW, dan juga Rasulullah SAW sendiri. Ketika beliau diminta, beliau berikan, diminta lagi beliau berikan, diminta lagi beliau berikan, sampai habis apa yang ada di tangan beliau. Tapi beliau adalah orang yang sabar, untuk mampu untuk bersabar kalaupun dalam kondisi-kondisi lain mendapat kesulitan. Bahkan dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sekian hari Rasulullah SAW hanya makan kurma dan minum air. Bersabar atas kondisi tersebut. Ada hari-hari yang dimana bahkan Rasulullah SAW tidak merasa kenyang berturut-turut sepanjang hidupnya. Maka ini menunjukkan beliau adalah termasuk pribadi yang mampu untuk bersabar. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu taala. Sehingga boleh-boleh saja memang kalau seorang ingin bersedekah dengan semua hartanya, tapi dengan syarat apa? Dia haruslah mampu untuk bersabar kalau kondisinya suatu hari nanti mendapatkan kondisi yang sulit. Tapi kalau seandainya dia bukan termasuk orang yang memperkirakan dirinya tidak bisa bersabar, dia harus segera mendapat kecukupan hidupnya, maka sebaik-baik sedekah baginya adalah sedekah yang menyisakan kecukupan setelah itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Hakim bin Hizam, wa khairus sadaqah an dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan dengan cara menyisakan setelah bersedekah ini kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan juga orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Wa man yasta'fif yu'iffahullah, dan barang siapa menjaga dirinya, menjaga nama baiknya, tidak menjatuhkan nama baiknya dengan meminta-minta,
yu'iffahullah, niscaya Allah akan menjaga dirinya. Barang siapa dia berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga harga dirinya, maka Allah SWT akan menjaga kehormatan dirinya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa dia berusaha untuk merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka niscaya Allah akan menjadikannya merasa cukup. Maka yang menjadi prioritas adalah kaya hati, ghinan nafs, kaya jiwanya, yaitu dengan merasa kaya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu dengan cara bersabar kalau memang kondisinya sedang dalam kondisi sulit, dan bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan. Yang demikian maka dia akan menjadi seorang pribadi yang mulia dan menjadi seorang yang terus bahagia hidupnya, meskipun dalam kondisi susah maupun senang. Maka dari hadis ini menunjukkan tentang pentingnya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan tidak selayaknya seorang ini meminta-minta, serta berusaha menempuh cara agar jangan sampai dia meminta-minta, yaitu dengan cara cerdas di dalam menyikapi harta yang dia miliki. Selanjutnya dari Abu Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tulhifu fil mas'alah, jangan kalian terus-menerus dalam meminta. Itu ketika para sahabat Rasulullah SAW mengetahui beliau SAW adalah orang yang sangat dermawan, mudah untuk memberikan. Ketika diminta beliau akan beri, ketika diminta beliau akan terus memberi. Maka Nabi SAW berpesan kepada mereka, la tulhifu fil mas'alah, janganlah kalian terus-menerus memaksa di dalam meminta. Al-ilhah ini al-ilhah yaitu orang yang ketika dia meminta, mintanya terus sambil merengek dan memaksa, terus-menerus berharap untuk diberikan. Ini al-ilhah. La tulhifu fil mas'alah. Fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhriju lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karih fayubarak lahu fima a'taituhu. Karena sungguhnya demi Allah, apabila salah seorang di antara kalian meminta kepadaku sesuatu, kemudian permintaannya itu terus-menerus sampai menjadikan aku mengeluarkan suatu, memberikan kepadanya suatu tersebut dalam kondisi aku tidak senang, terpaksa aku harus memberikannya. Karena Nabi SAW adalah seorang pribadi yang beliau apabila diminta beliau akan terus berikan. Tapi kalau seorang itu terus meminta, terkadang beliau pun memberikan nasihat kepadanya agar jangan terus-menerus meminta. Yang seperti ini bukan hal yang disenangi oleh Rasulullah SAW, menjadikan para sahabat ini orang yang mudah menengadahkan tangan, tidak. Maka Nabi SAW katakan, kalau seandainya ada seorang yang dia meminta kepadaku, lalu permintaannya tersebut menjadikan aku mengeluarkan sesuatu, memberikannya sesuatu dalam keadaan aku tidak merasa senang dengan perbuatannya tersebut, fayubarakallahu fima ataitu, maka niscaya apa yang aku berikan tidak akan menjadi berkah baginya. Menunjukkan bahwasanya seorang ketika memang dalam kondisi yang membutuhkan, maka ketika dia minta pun janganlah terlalu memaksa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang mereka berhak untuk mendapatkan sedekah, namun mereka menjaga harga dirinya dengan tidak memaksakan sedekah. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada manusia dengan memaksa, tidak. Jikalau kondisi mereka memang membolehkan untuk meminta, maka mereka meminta dengan tidak memaksa, dengan tidak menampakkan diri mereka itu meminta. Mereka berusaha untuk bersabar terlebih dahulu. Karena apabila mereka memaksa, kemudian akhirnya ada orang yang memberikan dalam keadaan terpaksa, enggak enak kalau enggak dikasih, maka apa yang didapatkan ini tidak menjadi sebuah keberkahan. Kadang ada orang yang dia minta, orang yang diminta enggak enakan kalau enggak ngasih. Orang cuma dia minta sedikit saja, enggak ngasih, kok kayaknya enggak baik juga. Akhirnya diberi, tapi ternyata dalam kondisi apa, orang ini sebenarnya tidak ingin memberi. Maka apa yang didapatkan oleh orang yang minta tersebut tidak akan menjadi sebuah keberkahan baginya. Maka
Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan pada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga kepada kita semua agar tidak mudah untuk meminta-minta. Dan kalaupun seandainya ada kondisi yang menjadikan kita boleh untuk meminta-minta, sebagaimana nanti akan dijelaskan di akhir bab ini, kondisi-kondisi orang boleh untuk meminta, maka janganlah minta dengan cara al-ilhaf, dengan cara memaksa-maksa atau mendesak orang untuk memberikan. Kemudian selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin. Apabila salah seorang di antara kalian terus-menerus meminta-minta, minta harta yang ada di tangan orang lain, minta-minta, maka kelak dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak ada potongan wajah, potongan daging di wajahnya. Lihat seorang yang dia terus meminta-minta, menengadahkan tangan pada orang lain, minta-minta. Padahal dia bisa untuk berusaha sendiri, berusaha untuk menghasilkan harta dengan kedua tangannya, tapi dia malas. Dia malas untuk bekerja, akhirnya apa? Dia hanya minta-minta. Maka orang ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ancaman ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam kondisi tidak memiliki daging di wajahnya. Bahkan para ulama mengatakan ini dimaknai secara zahirnya, yaitu dia akan dalam kondisi kelak dalam kondisi tidak memiliki daging di mukanya, yaitu dalam keadaan tengkorak atau dalam keadaan tulang-tulangnya yang terlihat. Kondisi yang mengerikan ketika seorang memandang. Tapi bisa juga ini dimaknai sebagai sebuah ancaman yang menunjukkan dia adalah orang yang merendahkan dirinya sendiri, merendahkan harga dirinya dengan meminta-minta. Maka tidak selayaknya orang itu minta-minta ini diharamkan. Karena sebutnya minta-minta ini adalah hal yang menjadikan dia merendahkan dirinya sendiri. Seorang mukmin harus berusaha untuk menghasilkan dengan kedua tangannya sendiri apapun usaha yang dia lakukan. Bahkan kalau seandainya dia harus apa? Dia pergi ke gunung ataupun ke hutan, kemudian dia cari kayu bakar, dia ikat, kemudian dia panggul, lalu dia jual untuk menghasilkan untuk dirinya sendiri, itu lebih baik dibandingkan apa dia minta-minta. Apapun yang bisa dia lakukan untuk menghasilkan uang dengan kedua tangannya, dengan bekerja, tidak dengan malasan, tidak dengan bermalas-malas, tidak dengan minta-minta, maka itu lebih baik dibandingkan dia menjadi orang yang meminta-minta. Semoga Allah SWT berikan kecukupan kepada kita dan menjauhkan kita dari sifat meminta-minta dan mengadahkan tangan ke orang lain. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa takaththuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw yastakthir." Barang siapa meminta kepada manusia dengan tujuan untuk memperbanyak hartanya, dia malas untuk kerja, kemudian dia tidak merasa cukup dengan apa yang dihasilkan dengan kedua tangannya sendiri, akhirnya dia meminta-minta kepada manusia, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api. Ini menunjukkan haram hukumnya meminta-minta harta manusia, karena harta yang diminta yang dia dapatkan ternyata seperti apa? Bara api. Yang kalau seorang megang bara api tentunya dia akan kepanasan, tersakiti, tersiksa. Falyastaqilla aw yastakthir, maka silahkan kalau masih terus mau, hendaknya memperbanyak bara api tersebut atau mengambil sedikit saja. Intinya tetap menjadi sebuah bara api. Kalau meminta-mintanya bukanlah meminta-minta yang diperbolehkan. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia hasilkan dari minta-minta tersebut, baik itu sedikit ataupun banyak, maka itu adalah seperti bara api. Ini hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang larangan dari meminta-minta.
Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan setelahnya beberapa hadis yang menunjukkan tentang kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhah." Sesungguhnya meminta-minta ini adalah sebuah upaya yang akan menjadikan seorang itu merusak wajahnya. Illa an yas'ala ar-rajulu sultanan, kecuali sini pengecualian. Kecuali seorang yang dia mintanya kepada sultan, kepada penguasa. Itu meminta bagian dari Baitul Mal kalau dia termasuk orang yang berhak untuk menerimanya. Dia meminta kepada sultan, kepada penguasa untuk memberikan haknya. Karena Baitul Mal, harta yang berada pada Baitul Mal adalah harta yang menjadi haknya orang-orang yang membutuhkan. Kalau itu adalah harta zakat dari Baitul Mal, maka orang yang masuk dalam kategori 8 golongan dia berhak untuk memintanya. Kalau seandainya penguasa tidak sampai memberikannya, kondisinya tidak sampai tentang kondisinya sampai ke penguasa, maka dia yang datang kemudian minta haknya. Saya termasuk orang yang berhak untuk menerima, tolong berikan kepada saya. Yang seperti ini diperbolehkan meskipun dia yang meminta, tapi memang kondisi dia adalah orang yang termasuk penerima atau pemilik hak dari bagian Baitul Mal. Atau pada harta-harta sedekah lain, atau harta Baitul Mal yang terkumpul dari ghanimah atau dari fai, yang dimana penerimanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh baginya untuk memintanya kepada penguasa. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagian mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang harta dari ghanimah, harta fai, harta zakat. Sebagian para sahabat yang kondisinya termasuk para fuqara masakin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjelaskan dan meminta bagian. Kalau seandainya kondisi mereka tidak diketahui oleh sultan sehingga tidak sampai kepada mereka. Namun pada asalnya adalah waliul amr yang harus berusaha untuk memperhatikan mereka melalui umalnya, amil. Melalui para amil-amilnya, para amil-amil ini bertugas untuk mendata, mengecek, kemudian menyalurkan. Selain dari mereka menarik harta-harta zakat yang dibayarkan oleh kaum muslimin, kemudian mendatanya, siapa yang berhak untuk menerimanya, didata, kemudian disalurkan, sampaikan kepada mereka. Kalau masih ada yang terluput, maka boleh bagi orang yang terluput dari pemberian tersebut, dari penyaluran tersebut, untuk datang kemudian mereka meminta, karena memang haknya dia termasuk orang-orang yang berhak di Baitul Mal. Maka dikecualikan oleh Rasulullah dari meminta yang pertama adalah kalau seorang ini memintanya kepada sultan dari harta Baitul Mal. Au fi amrin la budda minhu, atau dalam urusan yang dia tidak ada pilihan kecuali dengan cara meminta-minta. Bagaimana nanti akan dijelaskan pada hadis yang selanjutnya. Itu 3 kondisi yang seorang diperbolehkan untuk meminta dari harta orang lain. Apa saja kondisi tersebut? Beliau bawakan hadis dari Qabisah bin Makharik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengisahkan bahwasanya tahammaltu hamalatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah suatu ketika aku berkomitmen untuk menanggung biaya perdamaian ini. Tahammala hamalatan itu maksudnya dia komitmen untuk membayarkan sebuah biaya kesepakatan untuk terjadinya perdamaian di antara 2 orang atau 2 kubu yang bertikai. Ada kalanya ketika perselisihan, persengketaan ini tidak bisa terselesaikan kecuali dengan adanya apa? Dengan adanya sebuah kesepakatan damai yang harus mengeluarkan biaya. Maka ada pihak ketiga yang kemudian dia berkomitmen untuk membayarkannya.
berkomitmen untuk dia tanggung biaya itu. Karena kalau diserahkan ke masing-masing, ujungnya nggak selesai juga. Kali harus ada pihak ketiga yang menengahi. Maka Qabisah ketika itu berperan sebagai penengah di antara mereka. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu minta bantuan kepada Rasulullah SAW untuk membantu mantunya di dalam pembayaran biaya tersebut. Maka Nabi SAW katakan, aqim hatta ta'tiyana sadaqah. Kamu berdiam dulu di sini sampai nanti datang harta sedekah. Itu sampai datang harta Baitul Mal yang dikumpulkan, sedang dalam tahap pengumpulan dari sedekah-sedekah yang ada. Fa na'muru laka biha, yang nantinya akan kami berikan kepadamu untuk engkau bayarkan dalam biaya yang disepakati tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Qabisah ini, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu ila li ahadi thalathah. Karena kan kondisinya Qabisah ini datang mintanya kepada Rasulullah SAW. Yang dilakukan Qabisah ini bukan hal yang dilarang, karena dia minta bukan untuk dirinya sendiri, dia minta untuk mendamaikan dua kubu yang sedang bertikai, bersengketa memang. Tapi Nabi SAW memberikan nasihat juga kepada Qabisah di momen-momen tersebut. Kata Nabi SAW, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta tidaklah halal atau tidaklah halal kecuali untuk 3 orang. 3 kondisi seorang boleh untuk meminta-minta. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Yang pertama adalah seorang yang kondisinya sepertimu, dia berkomitmen untuk menanggung biaya perdamaian di antara 2 kubu yang sedang bertikai atau bersengketa. Harus didamaikan dengan adanya biaya yang dikeluarkan. Maka pihak ketiga ini berusaha untuk mendamaikan, menengahi dengan cara dia yang akan membayarkan. Maka boleh bagi dia untuk mendatangi orang-orang kemudian minta mereka mengumpulkan harta urunan. Ayo kita iuran untuk membiayai biaya perdamaian tersebut. Atau dia datang kepada satu orang yang memiliki kelapangan rezeki, kemudian dia minta untuk membantunya di dalam nafkahi, untuk membiayai perdamaian tersebut. Ini orang yang pertama yang dibolehkan baginya minta-minta. Berarti dia minta-mintanya bukan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan kaum muslimin, agar terjadi perdamaian di antara kaum muslimin. Maka yang seperti itu halal baginya sampai dia cukup untuk membiayai biaya tersebut, lalu setelah itu dia tahan, jangan minta-minta lagi. Jadi sebatas apa? Sebatas terkumpul sesuai biaya untuk perdamaian itu saja. Yang kedua, wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu. Yang kedua adalah orang yang dia ditimpa bencana alam, entah banjir, entah kebakaran, entah roboh rumahnya, sampai menghabiskan hartanya, tidak tersisa lagi hartanya untuk kebutuhan hidupnya. Hartanya hanyut terbawa banjir, atau hangus terbakar, atau ditimpa runtuhan yang akhirnya tidak bisa dia ambil kembali. Habis sudah hartanya, tempat tinggalnya hilang, pakaiannya pun entah kemana, kemudian hartanya sudah tidak tersisa lagi. Maka orang yang seperti ini halat lahul mas'alatu hatta yusiba qawaman min aish. Maka halal baginya meminta sampai dia bisa memenuhi kecukupan hidupnya, sampai bisa punya modal lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dibiayai. Kalau dia adalah orang yang punya keahlian di bidang tertentu, dibelikan alat-alatnya, diberikan modal untuk dia berusaha kembali, untuk bangkit lagi usahanya. Yang seperti halal baginya untuk minta.
tapi hanya sebatas sampai dia bisa berusaha lagi. Au qala sidadan min aish, atau beliau sallallahu bersabda sampai dia menutupi kecukupan hidupnya. Yang ketiga, wa rajulun asabathu faqah, yang ketiga adalah seorang yang ditimpa kefakiran. Hatta yaqula salasatun min zawil hijab, maka boleh baginya untuk minta-minta setelah dia mendapatkan persaksian dari 3 orang dari kaumnya, orang di sekitarnya, bahwasanya si fulan ini kondisinya fakir dan tidak mampu untuk menafkahi hidupnya, entah karena dia sakit sehingga tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, atau tidak ada orang yang mau untuk mempekerjakannya sehingga dia tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Mereka mensaksikan bahwasanya laqad asabat fulanan faqah. Ketiganya mengatakan si fulan ini memang orang yang ditimpa kefakiran. Fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qawaman min aish, maka halal baginya minta-minta sampai dia memiliki kecukupan untuk membiayai hidupnya sendiri. Kalau setelah dibantu, dia meminta terkumpul uang cukup untuk kemudian dia membeli sebuah peralatan yang bisa digunakan untuk mencari nafkah, sudah cukup. Setelah itu tidak halal baginya untuk minta kembali. Atau terkumpul harta untuk menjadi modalnya usaha, maka cukup, jangan meminta lagi. Dia upayakan dengan modal tersebut menjadi mandiri dan menghasilkan dengan kedua tangannya sendiri, tidak dengan meminta-minta apa yang di tangan orang lain. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah, wahai qabisah, selain dari 3 orang tersebut, minta-minta selain dari 3 kondisi tersebut, maka itu adalah suhtun, itu harta yang haram, ya'kuluha sahibuha sahtan, yang diambil oleh orang yang meminta tersebut. Ini menunjukkan haramnya minta-minta kecuali bagi 3 kondisi, tidak kondisi tadi. Maka sebagai seorang mukminah, kita perlu untuk menjaga kemuliaan diri kita, menjaga harga diri kita dengan cara tidak minta-minta. Dan kalaupun seandainya kondisinya terpaksa, jadi salah satu dari 3 kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, maka tentunya minta-minta itu pun hanya sebatas dengan hal yang dijadikan dia cukup untuk bisa mandiri kembali, untuk bangkit kembali usahanya. Setelah itu maka adalah hal yang diharamkan. Kemudian di akhir bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan menahan diri dari meminta-minta. Meskipun tadi disebutkan ada kondisi yang dibolehkan minta-minta, tapi kalau seandainya seorang bersabar, padahal dia termasuk orang yang fakir, orang yang padahal boleh baginya untuk minta, tapi dia tidak mau meminta, maka dia memiliki keutamaan lebih. Oleh karena itu beliau bawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal miskin alladhi yatufu 'alan nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan. Seorang yang miskin sebenarnya bukanlah orang yang dia mendatangi manusia kemudian meminta dari mereka lalu berhenti setelah dapat sesuap atau 2 suap atau 1 biji atau 2 biji tamar kurma. Itu bukanlah orang miskin yang benar-benar perlu diperhatikan, atau bukanlah seorang miskin yang mulia kalau dia termasuk orang yang minta-minta. Walakinnal miskin, namun sesungguhnya seorang miskin yang mulia ini, orang miskin yang justru seharusnya perlu diperhatikan adalah seorang yang la yajidu ghina yughni wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'alan nas. Seorang yang dia tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dia orang yang tidak diperhatikan oleh orang. Orang lain enggak ngira dia ini sebenarnya orang yang miskin. Kelihatannya berkecukupan, padahal apa? Padahal mungkin sehari pun tidak pernah kenyang makannya. Bahkan mungkin
banyak terbelit hutang karena kebutuhan hidupnya. Orang tidak tahu kalau ternyata dia ini orang yang sangat membutuhkan. Fayatasaddaq alaihi, sehingga dia tidak menerima sedekah dari orang. Beda dengan orang yang dia menampakkan kondisinya, kemudian mengabarkan saya ini begini-begini, butuh ini, butuh itu, atau dia bahkan minta-minta. Maka orang miskin yang sebenarnya berhak untuk kita perhatikan adalah seorang yang seperti ini. Dia miskin yang mulia. Orang yang fakir namun ternyata dia mendapatkan kemuliaan dengan cara dia berusaha untuk menutupi kurangan dirinya atau menutupi kebutuhannya dengan cara tidak meminta-minta. Wala yaqumu fayas'alan nas, dia tidak meminta kepada manusia. Dan itulah orang yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Qur'an, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta kepada manusia. Ini menunjukkan dari satu sisi seorang yang dia memang kondisinya dalam kondisi butuhkan, maka hendaknya dia bersabar. Meskipun seandainya diperbolehkan baginya untuk meminta, tapi kalau seandainya dia tidak minta-minta dan bersabar, berusaha terus untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, meskipun tidak minta-minta, maka itu lebih afdal baginya, lebih utama baginya. Kemudian faedah lain dari hadis ini juga tentunya seorang yang dia memiliki kecukupan hendaknya dia perhatikan kondisi sekitar, supaya ketika dia tahu ada orang yang memang dia membutuhkan, meskipun tidak meminta dia berikan. Tidak harus menunggu sampai orang tersebut meminta. Karena ada kalanya orang itu yang dia berusaha menjaga harga dirinya, menjaga nama baiknya, dia tidak mau untuk meminta-minta padahal mereka membutuhkan. Dan orang seperti itulah yang justru lebih layak untuk mendapatkan sedekah yang diberikan kepada mereka. Allah Ta'ala. Selanjutnya, bab yang selanjutnya, babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaih. Bab bolehnya menerima pemberian tanpa dia minta dan tanpa berharap-harap apa yang ada di tangan orang lain. Kalau tadi terbicara tentang tidak bolehnya meminta-minta pada orang, sekarang gimana kalau seandainya dia diberi padahal tidak meminta dan tidak ada keinginan dia untuk mendapatkan, tiba-tiba dapat rezeki dari orang, tiba-tiba ada yang ngasih, entah itu sedekah ataupun hadiah diberikan kepadanya, maka apakah dia harus menolaknya sebagai bentuk untuk menjaga harga dirinya? Disinilah Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, mengisahkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku sebuah pemberian, diberikan harta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab ketika itu termasuk orang yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam buah harta. Fa aqulu, maka aku katakan, a'tini man huwa afqaru ilaihi minni ya Rasulullah, berikan saja ke orang yang lebih fakir. Berarti kondisinya ketika itu Umar memang sedang dalam kondisi kefakiran, makanya Rasul memberikan kepadanya harta dari Baitul Mal. Berikan, menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin kaum muslimin ketika itu, beliau memperhatikan kondisi para sahabat radhiyallahu ta'ala dan beliau berikan orang yang memang membutuhkan. Jangan sampai menunggu mereka yang datang meminta, jangan. Waliul amr itu yang justru memperhatikan mereka, mendatangi mereka kemudian menyalurkan kepada mereka harta-harta yang menjadi haknya dari harta Baitul Mal. Namun Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan saja kepada orang yang lebih fakir dariku. Menolak, jadi Umar ini menolak. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudh, ambillah. Idza ja'aka min hadzal mali syai', apabila datang kepadamu harta, wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin, padahal engkau tidak memintanya dan sebelum engkau mendapatkannya pun tidak ada tatallu, tidak ada harapan-harapan engkau mendapatkannya.
Ya tiba-tiba aja ada yang ngasih sedekah tersebut atau harta tersebut. Fakhudhu fatamawwalhu, ambillah dan jadikan itu milikmu. Fa in syi'ta kulhu wa in syi'ta tasaddaq bihi. Maka setelah itu silakan. Kalau kamu mau, kamu makan untuk dirimu sendiri, atau kalau kamu pun tidak mau untuk menikmati untuk diri sendiri, silahkan bersedekah dengan harta tersebut. Kan bisa menjadi pahala baginya kalau dia sedekahkan. Silahkan terima saja, kemudian silahkan mau untuk sendiri atau disedekahkan saja. Wa mala, tapi sesuatu yang tidak datang kepadamu, tidak diberikan kepadamu, engkau tidak mendapatkan bagiannya, fala tutbi'hu nafsak, maka jangan engkau sibukkan dirimu untuk berharap-harap mendapatkan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan harta pemberian dari orang yang sebelumnya dia tidak meminta harta tersebut, tidak pula berharap-harap diberikan harta tersebut oleh orang, tapi tiba-tiba dikasih, maka Rasulullah SAW katakan ambil. Lalu setelah itu silahkan engkau yang ingin untuk memakannya sendiri, menggunakan sendiri, atau justru engkau sedekahkan lagi kepada orang lain supaya menjadi sebuah sedekah baginya. Sedekah dari orang yang memberikan pertama menjadi sedekah yang merupakan kebaikan. Sedekah pula baginya ketika dia pun menggunakan harta itu untuk disedekahkan bagi orang lain. Lalu kalaupun tidak disedekahkan bagi orang lain, maka sedekahkan untuk dirinya sendiri dengan cara dia sendiri yang menggunakan atau memakannya. Karena sesungguhnya sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan sesuai dengan orang yang menjadi prioritas di dalam kebutuhannya. Dimulai dari dirinya sendiri, kemudian orang yang dia wajib nafkahi, kemudian kerabat terdekatnya, kemudian tangga-tangganya dan seterusnya. Maka sebagai seorang muslim haruslah bijak ketika menyikapi harta yang dia dapatkan. Maka kata Salim, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar, fakana Abdullah, maka setelah itu Abdullah la yas'alu ahadan syai'an. Ini bapaknya yang mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar putranya yang kemudian mempraktikkan hal ini dan diceritakan lagi oleh cucunya itu Salim bin Abdullah bin Umar. Ini saling mengisahkan di antara keluarga ini. La yas'alu ahadan syai'an, maka Abdullah bin Umar, saya lihat bapakku tidak pernah meminta apapun kepada manusia. Tidak pernah minta. Wala yaruddu syai'an utiyahu, dan kalau beliau diberikan maka tidak pernah menolak. Dikasih dia terima. Tidak dikasih maka beliau tidak meminta. Maka dengan ini menjaga kehormatan dirinya, dan dengan hal tersebut pun bisa mengambil manfaat dari apa yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Maka melalui hadis ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan tentang boleh untuk menerima harta yang diberikan oleh orang lain dengan syarat tidak meminta-minta dan tidak pula mengharap-harap harta tersebut sebelumnya. Bukan termasuk harta yang memang dia nanti-nanti, dia tunggu-tunggu. Kalau dia tunggu-tunggu ya sebaiknya ketika dikasih jangan. Di sini ada keinginan dia untuk memiliki. Allah Ta'ala. Bab yang selanjutnya masih berkaitan dengan sifat qanaah ini. Babul hathi 'alal akli min 'amali yadihi wa ta'affufi bihi anis su'ali wa ta'arrudi lil i'ta'. Bab anjuran agar memakan dari hasil usahanya sendiri, serta anjuran untuk menjaga diri dari meminta-minta serta menunggu-nunggu pemberian orang. Beliau bawakan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala firman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Dan apabila telah selesai ditunaikan salat Jumat, yang perintah ketika Allah SWT perintahkan kita untuk menghadiri salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Datang salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan transaksi jual beli, sewa menyewa. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, azan yang khatib sudah naik mimbar, maka tinggalkan itu. Fa idza qudiyatis shalah, tapi nanti kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard, maka silahkan kalian menyebar. Untuk apa? Wabda'u min fadlillah, carilah karunia Allah SWT. Silahkan kemudian bekerja kembali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini dalam bab tentang anjuran makan dari hasil usaha sendiri, menunjukkan bahwasanya Allah SWT perintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum mukminin, ketika datangnya waktu beribadah kepada Allah SWT, segera tunaikan ibadah wajib tersebut, di antaranya salat Jumat. Setelah itu silahkan kalian berusaha untuk mendapatkan kebutuhan hidup kalian dengan cara bekerja dan berusaha. Jangan malah terus-terusan bermalas-malasan mengadakan tangan, tidak. Justru anjurannya adalah kita memang harus berusaha dengan usaha sendiri untuk bisa menafkahi diri sendiri dan orang-orang yang wajib kita nafkahi, namun dengan tidak melupakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama ini atau perintah yang kedua ini, perintah untuk mencari rezeki ini dibawa kepada hukum bukan wajibnya, karena datangnya setelah larangan, menunjukkan adalah anjuran tersebut. Adapun dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdullah Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ya'khudha ahadukum uhbulahu thumma ya'ti al-jabala fayati bi husmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffu Allahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nasa a'tahu aw mana'u. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian membawa tali, kemudian dia pergi ke gunung, lalu dia mengumpulkan kayu bakar, lalu dia memanggulnya dengan punggungnya dan dia jual, lalu setelah itu Allah SWT menjadikan dia menghasilkan uang untuk bisa menutupi dirinya dari meminta-minta, maka itu lebih baik dibandingkan dia meminta kepada manusia. Itu kalau seandainya orang itu harus mencari nafkah dengan cara dia mengumpulkan kayu bakar, kemudian dia jual hal yang mungkin sepele, jual hal yang murah yang dia pun harus mencarinya di hutan ataupun di gunung, lalu dia bisa mendapatkan uang, lebih baik daripada dia minta-minta menengadahkan tangan, tidak berjual beli atau tidak bertransaksi dengan manusia di dalam mendapatkan nafkah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana Daud alaihi salam la yakulu illa min amali yadihi, bahwasanya Nabi Daud alaihi salam beliau tidaklah makan kecuali dari hasil apa yang dihasilkan oleh tangannya. Yaitu sebagai apa Nabi Daud alaihi salam? Sebagai tukang penimpa besi. Beliau membuatkan besi, entah pedang, entah pisau. Beliau ini menghasilkan uang dari jerih payahnya sendiri. Begitu juga Nabi Zakaria, wa kana Zakaria alaihi salam najjaran. Begitu juga Nabi Zakaria, beliau adalah seorang tukang kayu. Para anbiya mereka pun bekerja, para nabi mereka pun bekerja dengan cara apa? Dengan cara memberikan jasa membuatkan besi seperti Nabi Daud alaihissalam, atau membuatkan kayu seperti Nabi Zakaria. Maka mereka berusaha dengan tangannya sendiri untuk bisa mendapatkan nafkah, tidak dengan cara menunggu-nunggu pemberian dari orang lain.
Maka ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dengan cara berusaha mencari kerja, mencari pekerjaan, dan tidak minta apapun pekerjaan tersebut, meskipun harus dengan mengumpulkan kayu bakar kemudian menjualnya di pasar. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga kehormatan diri kita, menjaga diri kita dengan tidak meminta-minta kepada manusia. Dan semoga Allah SWT berikan kepada kita kecukupan, kekayaan hati, dan semoga Allah SWT menjaga diri kita agar kita dan keluarga-keluarga kita diberikan kecukupan oleh Allah SWT dan keberkahan dalam apa yang telah Allah SWT karuniakan kepada kita. Allahumma Fani wa khati fiddin azan yallahu yakum. Sampai di sini dulu bahasan kita agar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang ingin ditanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pembagian kurban. Kalau misalnya kita tertunda, ya kita mau ngajarin kurban untuk saudara yang jauh, tapi kita tidak bisa berikannya di hari penyembelihan, misalnya karena jauh, jadi waktu misalnya kita simpan dulu, kita buka dulu, jadi kalau seminggu kemudian baru kita kirimkan, itu boleh nggak seperti itu? Pembagian daging kurban kalau ingin diberikan ke saudara yang jauh, yang tempatnya jauh, tapi tidak bisa dilakukan di hari penyembelihan, boleh atau tidak? Pertanyaan demikian. Pertama perlu kita ketahui bahwa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, syiar agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di hari raya Idul Adha adalah menyembelih kurbannya. Menyembelih, bukan bersedekahnya. Perlu dibedakan antara menyembelihnya dan bersedekahnya. Itu ada dua ibadah di situ. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan inilah ibadah yang agung adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Itu sendiri sudah menjadi sebuah ibadah. Makanya Allah SWT apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah bentuk ketakwaan kalian. Ketakwaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia rela untuk mengorbankan, berkorban dengan hewan kurban yang dia miliki, dia beli, dia miliki, kemudian dia sembelih dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelihnya itu sendiri adalah ibadah. Oleh karena Allah SWT sebutkan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Maka dari menyembelihnya itu sendiri itu adalah sebuah ibadah. Jadi ibadah kurban bukan semata-mata atau bukan sekedar membagikan daging kurban, bukan, tapi ibadahnya adalah menyembelihnya itu sendiri. Oleh karena itu kata para ulama yang lebih afdal adalah seorang itu menyembelih sendiri hewan kurbannya, karena itu adalah taqarrubnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mampu untuk menyembelihnya sendiri, maka di urutan keduanya adalah dia menyaksikan penyembelihan yang dia wakilkan kepada orang lain, supaya dia menyaksikan bentuk ibadah yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau memang tidak bisa menghadirinya, bolehlah dia wakilkan tanpa harus menyaksikan penyembelihannya. Karena memang dari menyembelihnya itu sendiri itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang paling afdal di dalam taqarrub tersebut, di dalam menyembelih tersebut adalah ketika masih berada di tanggal 10 Dzulhijjah, karena masih masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam min hadhihi al-ashr. Maka yang lebih afdalnya di tanggal 10, sehingga jika mungkin jangan ditunda penyembelihannya dari tanggal 10. Itu dari segi penyembelihannya. Kedua, dari segi membagikannya. Dari segi membagikannya, maka di antara yang disyariatkan adalah memakan sebagiannya, kemudian bersedekah ataupun menghadiahkan sebagian yang
lain. Maka gimana hukumnya kalau mensedekahkannya atau membagikannya ditunda dari hari penyembelihannya? Maka karena itu bukan termasuk bagian atau bukan termasuk bagi dari ibadah yang menyatu dengan penyembelihannya, itu adalah bagian sendiri dari bentuk sedekahnya yang dia lakukan. Maka jika memungkinkan untuk bisa dilakukan di hari ke-10 tersebut, masih di hari yang al-amalu shalih fihinna khairun wa al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah, maka itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak mengapa dia tunda juga. Tidak mengapa dia tunda juga. Dia sisihkan terlebih dahulu, atau mungkin dia berikan itu, sampaikan bahwasanya itu telah disedekahkan untuk kerabatnya, nanti akan dikirimkan di hari yang berikutnya. Wallahu ta'ala. Jadi kalau ditanyakan tentang boleh tidaknya, maka boleh-boleh saja ketika memang tidak mungkin untuk diberikan di hari yang sama. Wallahu ta'ala. Namun hanya jadi sedekah di luar 10 hari yang mulia. Wallahu ta'ala. Nah, ada yang lain, silakan. Tidak ada, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh yang kita lakukan di hari-hari yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan ampunan di hari yang mulia ini dengan melakukan amal-amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan. Dan semoga apa yang kita bahas pada pertemuan pagi hari menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man hadana. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal minna a'malana fi hadhihi al-ayyam al-ashr, wa waffiqna lima tuhibbu wa tardah, waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.